Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Martiansi Tiapon, berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Hairun Ternate 2025. Terutama yang saya hormati Ibu Astinta Odesa Mili, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan membuatkan tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke materi slide pertama. Hubungan korupsi. Pendidikan korupsi bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak moral, budaya, dan sistem sosial dalam dunia pendidikan. Ketika praktik korupsi terjadi di lembaga pendidikan, hal ini menciptakan budaya primisif, di mana ketidakjujuran itu dianggap hal biasa. Akibatnya, peserta didik tumbuh dengan pandangan bahwa kecurangan adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan hanya sebuah pelanggaran moral. Tidak hanya peserta didik, tenaga pendidik pun berpotensi berpengaruh apabila lingkungan sekolah atau kampus tidak menggunakan integritas. Dengan kata lain, korupsi tidak hanya menghancurkan materi atau anggaran, tetapi juga karakter. Langsung saja ke slide kedua. Dampak tambahan korupsi pada pendidikan. 1. Rendahnya motivasi guru-guru yang melihat adanya ketidakadilan dalam pengelolaan anggaran atau rekrutmen pegawai akan kehilangan motivasi untuk mengajar dengan maksimal. 2. Rusaknya sistem rekrutmen pendidikan, korupsi dalam seleksi guru, kepala sekolah, hingga penerimaan mahasiswa membuat kompetensi bukan lagi faktor utama, melainkan uang atau koneksi. Akibatnya, kualitas SDM pendidikan menurun. 3. Hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat menjadi ragu terhadap lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat membangun karakter, justru menjadi contoh praktik tidak etis. Slide ketiga, cara mengatasi korupsi melalui pendidikan. 5. Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum nasional tidak hanya sekedar disisipkan dalam beberapa mata pelajaran. Pendidikan anti korupsi perlu dijadikan kurikulum khusus berupa buku panduan pelajaran karakter anti korupsi, penilaian sikap sebagai bagaimana raport, metode pembelajaran berbasis praktik nyata atau role play studi kasus. 6. Kemitraan antar sekolah, pemerintah, dan dunia usaha. Sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga anti korupsi atau LSM dan dunia usaha yang memiliki program anti korupsi, misalnya warkop integrasi bagi pelajar dan guru. Pemantauan bersama anggaran pendidikan, pelatihan, penggunaan aplikasi transparansi keuangan sekolah. 7. Pembudayaan anti korupsi melalui kegiatan non-formal selain pembelajaran formal atau pembiasaan perilaku anti korupsi ditumbuhkan melalui gerakan sekolah tanpa penguatan liar, kontak aspirasi dan pengaduan, pemilihan ketua kelas atau OSIS tanpa praktik politik uang, reward, atau penghargaan bagi siswa dan guru berintegritas. 8. Penggunaan peran media dan literasi digital. Media massa dan media sosial menjadi alat penting untuk mendorong transparansi kebijakan pendidikan, melaporkan dugaan korupsi secara cepat, menyebarkan konten eduktif terkait bahaya korupsi. Baik, di sini saya mengambil satu contoh yang dimana
Contoh kasus korupsi dana pendidikan di sekolah. Di sebuah sekolah negeri, dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS sebesar 500 juta per tahun seharusnya digunakan untuk pembelian buku, perbaikan fasilitas kelas, dan penggandaan alat IT, namun kepala sekolah dan bendahara melakukan markup anggaran serta penggandaan fiktif, sehingga hanya sekitar 60% dana yang benar-benar sampai untuk kebutuhan siswa. Dampaknya seperti buku pelajaran yang diberikan kurang dan tidak layak, sehingga siswa harus memfotokopi materi sendiri. Laboratorium komputer tidak berfungsi karena komputer yang dibeli adalah barang bekas dengan kondisi rusak. Kelas tetap rusak dan bocor saat hujan karena tidak pernah diperbaiki. Kesimpulan dari semua materi yang sudah saya paparkan tadi adalah kesimpulannya, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum tetapi merupakan proses jangka panjang yang dimulai dari pendidikan karakter. Jika sekolah dan rumah sama-sama menanamkan integritas, sementara lembaga pendidikan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel, maka akan lahir generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Martiansi Tiapon,